Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adipur Rahman, SPMSI, salah seorang dosen dari Prodi Agribisnis Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Bidang ilmu saya adalah agribisnis atau ekonomi pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah riset operasional agribisnis dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah riset operasional agribisnis ini berbobot 2 SKS yang terdapat di semester 6 atau semester genap. Mata kuliah ini berstatus mata kuliah wajib prodi, sehingga setiap mahasiswa agrobisnis harus mengambil mata kuliah ini. Untuk deskripsi mata kuliah riset operasi ini mengenalkan beberapa teknik optimasi sebagai alat pengambilan keputusan dalam rangka efisiensi proses, produksi, dan operasi. Materi kuliah mencakup pemrograman linier dengan metode grafik dan simplex, kemudian masalah transportasi, masalah penugasan, masalah jaringan, dan PERT atau CPM, disertai dengan terapan dalam bidang agribisnis. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama aspek sikap antara lain, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kemudian untuk aspek keterampilan umum, antara lain, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menganalisis pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai sosial ekonomi sesuai dengan keahliannya berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain, atau kritik seni. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisa, informasi, dan data. Kemudian yang ketiga itu ada aspek keterampilan khusus, yaitu yang pertama mampu berpikir kritis, analitis, dan sistematis untuk mengevaluasi dan memberikan solusi pengembangan agribisnis berbasis pengelolaan sumber daya lokal. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi pertanian, potensi dan prospek, serta merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan dalam bidang agrobisnis dengan menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan iptek dalam bisnis pertanian berbasis sumber daya lokal yang berwawasan global. Yang keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan pertanian yang berbasis sumber daya lokal. Yang keempat adalah aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi pertanian yang mendukung kearifan lokal dan tantangan global. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip dasar bisnis dan manajemen di bidang pertanian. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan strategik dan operasional tentang ilmu pertanian dan aktivitas bisnis. Yang keempat, mampu mengaplikasikan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk pengambilan keputusan strategik dan operasional, serta memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis secara berkelanjutan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup riset operasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan masalah linear programming dengan metode grafik dan simplex. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan masalah transportasi
dan aplikasi dalam agribisnis. Yang keempat, mampu menganalisis jaringan dan aplikasinya dalam agribisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu mengendalikan proyek dan dengan metode PERT atau CPM. Untuk pustaka atau buku yang saya pakai dalam pengajaran antara lain, yang pertama itu Hillier dan Lieberman tahun 1980, yang judulnya Introduction to Operation Research. Kemudian Taha tahun 1980, Operation Research. Pustaka penunjang antara lain yaitu Nasendi dan Anwar tahun 1985, Programming Linear dan Variasinya. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester terdiri dari 16 kali pertemuan. 7 kali pertemuan pertama itu tatap muka, kemudian pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-9 hingga 15 itu kembali tatap muka, dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Di UNU Sumbar memerlukan kegiatan perkuliahan hybrid, yaitu bisa daring sebelum UTS dan luring setelah UTS, atau sebaliknya. Nah, setiap prodi akan mendapat giliran, maka pada saat giliran daring, kami menggunakan media Zoom yang telah disediakan kampus, yang bisa digunakan kapan saja apabila diperlukan. Dan jika mendapat giliran luring, maka kami akan melakukan tatap muka di ruang kelas, seperti perkuliahan biasa. Untuk melengkapi kegiatan perkuliahan daring, saya membuat WA Group atau forum diskusi di LMS UNU Sumbar untuk berkomunikasi dan berdiskusi perihal mata kuliah maupun penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah riset operasi ini didapatkan dari yang pertama UAS itu 40%, UTS itu 30%, WIS pada saat luring itu 10%, tugas 10%, dan kehadiran 10%. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah riset operasional agribisnis pada program studi S1 Agrobisnis Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan topik masalah transportasi dan solusi awal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Jadi pada pertemuan kali ini setelah kita UTS minggu lalu, maka sekarang adalah pertemuan ke-9 ya. Kita masuk ke masalah transportasi dan solusi awal. Ya. Jadi setiap bisnis ataupun di agribisnis, di mana itu mau bisnis perikanan, pertanian ataupun bisnis yang lainnya, itu pasti butuh dengan namanya transportasi. Nah, masalah transportasi itu simpel sebetulnya. Bagaimana caranya membuatnya murah? Ya, bagaimana cara membuatnya murah? Nah, di sini ada namanya solusi awal. Jadi solusi awal itu ada dua metode. Yang pertama NWC. NWC itu adalah Northwest Corner, di bahasa Indonesianya sudut barat laut ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa mudahnya itu adalah pojok kiri atas. Jadi di sini saya sudah siapkan buat tulis ada sebuah tabel atau kotak-kotak. Nah, di sini ada dari dan tujuan. Dari ini di sini adalah sumber, tujuan itulah adalah kota tujuan atau tempat tujuan. Jadi ceritanya sekarang misalnya kita ada seorang manajer transportasi ya. Nah, kita punya 3 toko, misalnya nama toko A, toko B, toko C. Atau toko A itu ada di Medan, toko B itu ada di Bandung, terus saya di Bandung. Di Pekanbaru kita main di Sumatera aja misalnya. Toko C itu ada di Palembang, Medan, Pekanbaru, Palembang. Toko Medan, toko Pekanbaru, Palembang. Nah, toko kita ini butuh kelapa kan? Karena kita agribisnis, kita barangnya agribisnis, jadi produknya kita butuh kelapa. Kelapa itu diambil dari 3 kota pula di Sumatera Barat. Kota Pariaman, Kota Padang, dan Riau. Painan, sisir ya.
Pesisir barat itu biasanya kan banyak kelapa ya. Kita ikut menghasil kelapa. Nah, kalau toko Medan ini mengambil kelapa di Pariaman, itu ongkosnya $8 misalnya, atau 8 rupiah atau 8.000, anggaplah 8 satuan, anggap ini dolar. Nah, kalau toko Pekanbaru mengambil dari Pariaman, itu ongkosnya $4. Kalau toko yang di Palembang mengambil dari Dari Pariaman, itu ongkosnya $7. Nah, begitu juga. Misalnya kalau toko Medan yang mengambil dari Padang, ongkosnya $24. Toko Pekanbaru mengambil dari Padang itu $15. Toko Palembang mengambil dari Padang juga $16. Begini juga. Ini toko Medan ambil dari Painan, Pesisir ya. Ini ada 16, 9 dan 24. Nah, ini metode yang pertama kita dulu NBC atau sudut barat laut, north coast, west coast, corner atau pojok atas, kiri atas. Kenapa pojok kiri atas? Karena kalau kita bikin 8 penjuru mata angin gini, ya, ini utara. Nah, inilah sudut barat laut atau north corner ya. Ini. Nah, maka pojok kiri atas. Jadi pas. Nah, sudah dari. Nah, kalau misalnya pojok kiri atas, ya gampang. Tapi jangan lupa di sini ada demand, permintaan, ada supply, ada penawaran di makro. Nah, masalahnya toko yang di Medan ini dia butuh 102 karung misalnya per bulan atau per minggu. Ya. Toko Pekanbaru, yang di Pekanbaru itu butuh 72 karung per minggu misalnya. Dan Palembang juga butuh 41 karung per minggu. Nah, sementara yang toko yang di gudang yang di Pariaman, ya, dia punya supply 56, cuma bisa menyediakan 56 karung per minggu. Yang di Padang 82, yang di Painan 77. Sehingga kalau ada yang minta kelapa, pasti ada yang menyediakan, ya, begitu. Kalau kita butuh air, pasti ada yang jual air, ya. Jumlahnya sama, 215. Berapa? Kalau kita butuh air 1 ya, beli 1 ya. Nah, bagaimana dengan cara menghitungnya dengan metode pojok kiri atas ini? Ini kayak gimana? Nah, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah kotak-kotak. Kotak yang 9 ini. Nah, sekarang saya tanya, dari 9 kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mana yang pojok kiri atas? Ya, 4. Yang ini. Ya, ini berarti kotak pertemuan antara X dan A. Ya. Nah, kalau kotak ini berarti dia butuh 102, sementara yang menyediakan 56. Berapa yang bisa diisi di sini? 56. Ambil yang terkecil ya. 56. Nah, kalau sudah diambil yang 56 ini, maka supply dari kota Pariaman itu udah habis ya. Berarti dia tidak mungkin lagi mengisi Pekanbaru dan Palembang. Maka di sini kita silakan. Oke. Sekarang ini sudah terisi 3, maka ini yang kita perhatikan adalah 6 kotak ini lagi. Nah, dari 6 kotak ini mana yang boleh di atas? 24. YA, Y dan A ya, sini ya. Nah, ini kan tadi sudah diambil 56 ya. Sisa 44. Sisa berapa? 44. 44. Kan 56, Pak. Yang 56. 4. Kurangnya kan 10 kurang 56.
Sudah mana? Ini 48. 46 Pak. Nah, 46 ya? Iya Pak. Oke, sisa 46. Iya 46. Iya. Nah, kalau ini pojok kiri atas, maka berapa kita bisa isi sini? Ini udah habis ya? Berapa kita isi? 46 sama 82 mana yang kecil? 46 Pak. 46. Sini 46. Maka di sini habis, di sini sisa 10. berapa? 40 lagi Pak. 40 lagi. Berapa? Oh 30. 34. Hah? 36. 50 udah siap, partai aja belum. 10. Kalau dari totalnya? 10 Iya, berapa Pak? Nah, itu 10. Udah siap. 82 dikurang 46 berapa? Awas, Kak. 36. Nah, 36. Udah siap. Ya. Nah, 36 ya. Ya. Maka kalau kota apa nih Medan ya, Medan sudah terpenuhi 102, maka ini tidak mungkin lagi dimintanya kan sudah terpenuhi ya. 56 tambah 46 berapa? 102 ya. Oke. Nah, sekarang ini kita perhatikan 4 kota ini. Mana yang pojok kiri atas? 16. Yang Padang sama Pekanbaru. Ya, YB. Ya. YB ini mana yang terkecil? 36 atau 72? 36. Nah, maka sini kita isi 36. Maka ini tidak mungkin lagi di ya. Nah, ini mana yang pojok kiri atas? Sini ya. Nah, ini 36 juga. 36 sama 77? 36 Pak. 36. Kan sini Habis. habis di sini 41 ya. Di sini 41. Pas. Oke. Maka inilah kesimpulan sementaranya. Apakah sudah selesai? Belum. Kita hitung biayanya. Ya. Yang pertama XA. Kita tulis XA. XA itu adalah pertemuan antara Pariaman sama Pariaman sama Medan. Kota Medan. Berarti dia butuh 56 karung dengan ongkos $8, berarti per karungnya berarti 56 dikali 8. 448. Hah? 448. 448. Oke. Selesai yang pertama. Yang kedua adalah Padang sama Medan. nah, Padang sama Medan. GA. GA itu 46 dikali 24. 24. Berapa? 1104. 1104. 104. Kemudian YB. YB itu 36 dikali 15. 16. Berapa? 540. 540. Kemudian ZB 36. 36 Kali 9. dikali 9 324. 324. 24. Oke. Kemudian ZC. ZC berapa? 41 dikali 24. 24. 984. 984. Nah, berapa totalnya? Rp3.400 Bang. 3.000. 3.400. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan ya, toko kita yang di Medan itu mengambil kelapa dari kota Pariaman sebanyak 56 karung. Kemudian karena belum cukup, masih ada 46 lagi, maka 46-nya diambil dari kota Pariaman. Padang, ada ya sebanyak 46 karung ya dengan ongkos gini. Nah kemudian yang kota yang di Padang juga menyuplai juga mengirim ke toko yang di Pekanbaru sebanyak 36
Garut dengan ongkos 5.000. Nah, toko yang di Pekanbaru karena masih belum cukup, maka dia mengambil 36 lagi dari kota Painan, ya. Dengan biaya $324. Nah, begitu juga masih karena belum mencukup masih berlebih ini 41, maka 41 dialokasikan ke kota Palembang. Nah, total biayanya adalah $3.200. Nah, begitulah dengan metode yang pertama dengan non-burst corner, kesimpulannya bisa dapat seperti itu. Apakah ini sudah murah atau belum? Jawabannya masih belum. Nanti kita masuk ke yang least cost method atau metode biaya terendah. Oke. Sampai sini tadi dipahami? Ada pertanyaan? Berapa? Cukup ya. Silakan dicatat. Oke. Nah, baik Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah selesai kita menghitung biaya dengan metode biaya transportasi dengan metode pojok kiri atas atau non-burst corner. Hasilnya adalah 3.400. Sekarang kita bandingkan dengan metode yang kedua. Metodenya adalah least cost method atau metode biaya terendah. Ya sama seperti tadi, dengan angka yang sama, ya, dengan angka yang sama, kita bandingkan mana yang lebih murah. Nah, ini juga ada biaya-biayanya, ada $8, 4, 7, 4, sama seperti tadi. Kalau kita alokasikan aja di sini semua, ya kan, tentu dia tidak bisa ya, karena kita harus mempertimbangkan antara demand dan supply dari masing-masing daerah, masing-masing kota tadi. Nah, least cost method kita mulai, kalau tadi kita memulai dari pojok kiri atas, maka yang kita perhatikan tetap 9 kota ini, ya kan? Tapi kita pilih mana yang paling rendah dulu. Itulah yang kita isi terlebih dahulu. Nah, sekarang dari yang 9 kota ini, kota mana yang rendah biayanya? 4. Itu adalah kota BXD. Ya, BXD. Berarti tadi pertemuan antara Palembang sama Pekanbaru. Nah, oke. Berapa yang bisa kita isi di sini? Kita bandingkan 72 dengan 50. Mana yang terkecil? 56. Oke, 56 kita isi. Kalau 56 sudah terisi di sini, maka ini tidak mungkin lagi diisi. Kita coret. Karena alokasinya sudah disalurkan semua ke kota Pekanbaru. Ya kan? Nah, sekarang yang masih kosong ini sudah 3, 4, 5, 6. Mana yang terkecil? Biayanya 9 kota B. Bentar, kita coret dulu biar nggak lupa ya. Ini 56, 72 dikurang 56 berapa? 16. Nah, yang ini berapa? Mana yang lebih kecil? ZB Pak. ZB. Ya. Itu adalah kota Painan sama Pekanbaru. Berapa yang bisa kita isi di sini? 16 Pak. 16. Karena sisanya 16 ya. 16. Nah, karena ini sudah selesai terpenuhi, maka di sini tidak mungkin lagi diisi. Nah, ini kita coret. Kalau kita jumlahkan itu sama ya. Misalnya kita jumlahkan yang ini sama 56. Ini 42, ini 4. Itu juga kolomnya. Ini hasil yang Nah, sekarang sisa apa kota? 1, 2, 3, 4. Mana yang terkecil biayanya? 16. 16 yang mana? C atau ZA Pak? Kalau C. Sini atau sini ya? Iya Pak. Ya, terserah aja pilihan titik. Mana ya? Kita pilih yang ini ya. Iya Pak. Nah, sekarang ini adalah pertemuan antara 41 dan 82. Mana yang terkecil? 41. Isi 41 di sini. Ini habis, ini sisa 1. 41 juga. Maka ini tidak mungkin lagi diisi. Sisa ini mana yang terkecil? 16. Ya. 16 ini pertemuan 77 dengan 102. 77. Ini habis. Ini sisa berapa nih? 77. 25. Hah? 25. 102 dikurang 30. Iya, 25. 25. 25.
25. Iya Pak. Berarti ada yang keliru berarti. Keliru di 102 kayaknya. Hah? Coba kita tinggal lagi. Saya ini 56 habis ya. Sisa 56 berapa nih? 16. 16 benar ya? Iya. Benar ya? Iya. Sisa 16. Oke, ini Betul. 41 ya. 1 41, oke. Bisa, berarti di sini 102 tinggal ini 100 berapa ini? 102. Ada kan? Karena dia harus sesuai dulu. Iya. 102. Oh, berarti ini Kirimannya kurang Pak. Permintaannya kurang. tuh. Gimana kelirunya? Ini nih. Ini belum kita kurangkan nih, 16. Ya kan? Oh iya. Ini berapa nih? 77. Ini berapa nih? 61. Hah? 61. 61. Iya Pak. 61. Berarti di sini sisanya 61. 61. Oke. 61 Dikurang 102 kurang 61 berapa? 41. 41. Maka sini pas 41 ya. Hati-hati ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini sama 82, lalu ini 56, 56, 16, 72, 41, 41, ya 61 tambah 16 itu 7. Ya, oke pas ya. Pas, Pak. Nah, maka yang kita perhatikan adalah yang terisi nih. Nah, ada lagi? Udah, habis ya. Nah, Iya, maka iya. kesimpulannya adalah kota Pariaman itu mengalokasikan kelapanya semuanya untuk ke Pekanbaru dengan 56 karung, kemudian Kota Padang mengalokasikan 41 karung ke Kota Medan, 41 karung ke Kota Palembang. Ya, Kota Painan mengalokasikan 61 ke Medan dan 16 ke Pekanbaru. Sekarang kita hitung biayanya berapa ya, misalnya XD 24. XD 56 itu 6 dikali 56 4. dikali 4 berapa? 224. 224. Kemudian YA 41 kali 24 berapa? 984. 984. Kemudian YC berapa? 116. Berapa? 656. 656. Kemudian ZA 1 berapa? 976. 976. Kemudian ZB 16 dikali 9 berapa? 144. 1 berapa totalnya? 2.984. 2.984. Kan di sini list cost method ACM 2.184. Nah, itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan metode yang pertama dengan yang kedua, lebih murah mana? Yang bawah yang kedua. ACM list cost method. Jadi kalau kita punya sebuah perusahaan yang butuh biaya transportasi, kita bisa menggunakan metode ini. Dan minggu depan kita juga akan masuk ada yang lebih optimal, namanya metode stepping stone. Oke, minggu depan. Nah sekarang silakan disiapkan dulu sebelum selesai. Ya silakan catat. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada. Pas. Ya, kalau gitu kita tutup. Banyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi